sekaligus memohon bantuan konsumsi nasi kotak lengkap sebanyak minimal 5 kotak. Nasi kotak dapat diantarkan mulai pukul 12.00 pada hari pelaksanaan langsung di tempat acara. Demikian undangan permohonan disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Menteri Agama Kom Sekretaris Dewan Budaya. Jemaah sholat Isya warahmatullahi wabarakatuh, kembali pemasukan 5 juta rupiah untuk pelapor Masjid Jami'ah Hasan Hidayat dari Masjid Nurul Anwar Rasmi Ningsih. Semoga menjadi masjid yang makmur, jamaahnya banyak, berkah, membawa kemanfaatan bagi umat muslim di Kabupaten Jaya. Billahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami haturkan. Yang terakhir, terlebih dahulu kami mohon maaf kepada jamaah sekalian, ibu bapak yang membawa putra putrinya. Kami mohon maaf nanti dalam pelaksanaan sholat tarawih, mohon putra putri kita usahakan ada di dekat kita sehingga tidak mengganggu dalam aktivitas pelaksanaan sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sudah berjamaah di Masjid Jami'ah Hasan Hidayat. Jamaah salat Isya warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali menyiapkan rohani kita untuk menimba ilmu kembali. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Abuya Al-Badani. Kepada Abuya, mari tafadhal masykurah. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita membahas tentang nuzul Quran. Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quranul Karim pada tanggal 17 Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Dalam satu sisi kita mengenal bahasanya Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara bertahap. Wahyu pertama yang Nabi terima adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu terakhir yang Nabi terima adalah surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi bagaimana maksud pemahaman daripada nuzul Quran? Dikatakan nuzul Quran turunnya tanggal 17 Ramadan. Sementara Nabi menerima wahyu selama 23 tahun. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan nuzul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran dari Luh Mahfuz
ke langit dunia. Jadi Lauh Mahfuz itu adanya di bawah arasy. Di sana tertulis semua kalam Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan Al-Qur'an yang lainnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan ke langit dunia secara total 30 juz 114 surah itu terjadi tanggal 17 Ramadan ini. Dan di langit dunia disimpan pada satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itulah Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sesuai dengan keperluan umat, sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh umat pada saat itu. Inilah yang dimaksudkan dengan nuzul Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka sebagian ulama berpendapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan di tahun diturunkannya Al-Quran itu ada tanggal 17. Malam Lailatul Qadar di tahun di mana Al-Quran diturunkan itu terjadi, itu adanya di tanggal 17 Ramadan. Tapi untuk malam Lailatul Qadar berikutnya Nabi sebutkan carilah pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi pemahamannya tidak bertentangan. Dan pendapat yang kedua di kalangan ulama adalah bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 17 Ramadan, bisa saja terjadi pada tanggal 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kalau sekiranya Bapak Ibu punya anak yang telah belajar Al-Qur'an yang pada hari ini tidak mengajarkan Al-Quran, sebaiknya dikembalikan ke dalam pendidikan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi memberikan kebaikan, jaminan kebaikan pada hadis tersebut dengan menggunakan huruf waw. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamal Quran. Bukan au. Khairukum man ta'allamal Quran au 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran atau mengajarkannya. Tidak menggunakan huruf au, tapi menggunakan huruf waw. Maknanya anak yang sudah kita wakafkan menjadi penghafal Al-Quran itu jangan lagi diambil untuk dibawa, dikuliahkan, dijadikan aktivitas duniawi, tapi betul-betul anak itu kita tanam, kita wakafkan untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu Nabi sabdakan, yang terbaik di pandangan Allah dan Rasulnya, terbaik di mahsyar, terbaik di akhirat, terbaik di surga, terbaik posisinya di akhirat kelak adalah orang belajar dan mengajarkannya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, fahuwa lahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah, satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu pahalanya sudah 90. Nah, kata ulama katakan, kalaulah alif lam mim yang dimaksudkan oleh Nabi pada hadis tersebut adalah alif lam mim yang ada pada surah Al-Fil, alam tarokai, alam, maka alif lam mim yang ada di awal surah Al-Baqarah, maka nilainya bukan 90 tapi 270. Karena alifnya 3, lamnya 3, mimnya 3.
Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manistama'a ila ayatin min kitabillah." Siapa saja yang sungguh-sungguh mendengarkan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ketika acara dimulai dengan pembacaan tilawatul Al-Qur'an, maka dilantunkanlah satu ayat saja. Siapa yang mendengar dengan sungguh-sungguh, kutiba lahu hasanun mudha'afah, maka ditulis bagi orang tersebut kebaikan yang berlipat ganda. Wa man talaha kanat lahu nurai yamsi bihi yaumal qiyamah. Orang yang membaca satu ayat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Terutama ketika kita berada dalam kegelapan kubur. Kalau kita baca 2 ayat, berarti kita punya 2 lampu di kubur. Kalau kita baca 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan khatam, alhamdulillah, kita memiliki cahaya yang terang benderang di kubur nantinya. Kemudian mendapatkan cahaya di mahsyar. Kemudian kita mendapatkan cahaya yang akan menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat. Ansina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Al-Qur'anu safi'ul musaffa. Al-Quran itu adalah pembela yang pembelaannya diterima oleh Allah di hari akhirat. Wa mahilun musaddaq, dan pembela yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang meletakkan Quran menjadi panduan hidupnya, maka Al-Quran akan menuntun ke dalam surga. Wa man ja'ala Qur'ana khalfah, yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya tidak peduli dengan himbauan-himbauan Al-Quran, saqahu ilan nar, Al-Quran akan menyeretnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi memberikan motivasi kembali, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada pembacanya pada hari kiamat. Kira-kira pembelaan seperti apa? Pembelaan seperti apa yang Al-Quran berikan kepada pembacanya pada hari kiamat? Dijelaskan oleh Nabi dalam Sunan Abi Daud, an Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah faqulu ya rabbi hulli. Pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran katakan kepada Allah, ya Allah, tolong beri orang ini pakaian. Ini adalah kawan-kawan saya. Ini adalah orang yang meluangkan waktunya untuk membaca saya. Inilah orang yang terlambat tidur malamnya karena membaca saya. Inilah orang yang menahan ngantuk di pagi hari untuk membaca saya. Kata Nabi, kata Al-Quran, hulih, tolong pasangkan dia pakaian. Payul bisalahu tajal karomah, maka dipasangkan kepada orang tersebut mahkota pada hari kiamat. Summa yakul, kemudian Al-Quran katakan, ya Rabbi zidhu, tolong tambah pakaiannya. Summa faul bisa libasa atau hullatal karomah, maka orang itu akan dipasangkan oleh Allah sepasang pakaian kehormatan pada hari kiamat, lengkap dengan bajunya, dengan celananya, dengan selendangnya, dengan mahkotanya. Kemudian kata Al-Quran, summa yakulu irda anhu, wahai Allah, tolong ridhai dia, relalah engkau kepada apa saja yang dilakukan di dunia. Fayarda anhu, maka Allah pun merelai orang tersebut. Coba kita bayangkan, Al-Quran akan memerintahkan kepada Allah secara bahasanya, maksudnya Allah akan menuruti keinginan Al-Quran pada hari kiamat untuk orang-orang yang memberikan waktu untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan memahami Al-Quran serta mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Summa yuzadu, summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, Iqra, bacalah Al-Quran seperti kamu baca di dunia.
warqa, naiklah kamu dan naiklah. Summa tuzadu bi adadi hazi hasanah, kemudian akan bertambah derajat surganya setiap ayat yang dia baca. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Lalu keutamaan apa yang Allah berikan kepada orang tua yang mendidik anaknya menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran? Dalam hadis sahih dikatakan, man qara'al Quran wa amila bima fi, orang yang berhasil menjadikan anaknya penghafal Al-Quran dan anaknya mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajul karamah, Allah akan pasangkan kepada kedua orang tuanya mahkota kehormatan pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min daw'is syamsi bi buyutikum law kanat bainakum, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari kalau cahaya matahari itu ada di rumah kalian. Hari ini matahari bisa menyinari sebahagian besar dunia dalam satu waktu. Bagaimana kira-kira kalau matahari ini terletakkan di masjid ini? Bagaimana terang cahayanya? Tidak bisa dibayangkan. Maka cahaya mahkota yang diberikan kepada orang tua yang mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran jauh lebih terang daripada cahaya matahari tersebut pada hari kiamat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, wakafkanlah satu anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jangan dikasih pendidikan umum, cari yang paling cerdas, cari yang paling baik akhlaknya, cari yang paling tinggi kejujurannya, berikan kepada pondok-pondok pesantren yang menghafal Al-Quranul Karim, kemudian lanjutkan dengan memahami kandungan Al-Quranul Karim, berikan dia fasilitas yang bagus. Inilah jaminan kita yang akan menyelamatkan pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis Sunan Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan menyelamatkan 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga memberikan motivasi bagi orang yang susah membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran akan digabungkan bersama malaikat mulia yang mencatat amal kebaikan. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yataqta'u fihi wa huwa alisaq falahu ajran, orang yang baru belajar Al-Quran ketika membaca Al-Quran dia terbata-bata, sulit untuk membaca Al-Quran, Allah memberikan ganjaran 2 pahala, 1 pahala bacaan Al-Qurannya, yang 1 pahala kesungguhan di dalam mempelajari Al-Quran. Maknanya dengan momentum nuzul Quran pada malam hari ini, kita wakafkan 1 anak kita untuk penghafal Al-Quran, kemudian kita juga jadikan keluarga kita ahli Al-Quran. Apapun alasannya, mesti di antara kita harus bergaul dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran yang bisa membela kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama penghafal Al-Quran. Allah jadikan anak keturunan kita penghafal Al-Quran, dan Allah jadikan kita pecinta Al-Quran insyaAllah. Amin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah.